kita akan menyelami konsep Taumazein, bukan sebagai sekadar kekaguman dalam arti umum, melainkan sebagai akar dari kesadaran filosofis, getaran awal yang mengguncang struktur pemahaman manusia, dan pemantik api eksistensial yang membedakan antara yang hidup secara biologis dan yang hidup secara ontologis. Taumazein, gerak awal kesadaran filosofis. Dalam bahasa Yunani kuno, Taumazein berarti tercengang atau terheran-heran. Tetapi itu hanya permukaannya. Plato dalam Theaetetus dan Aristoteles dalam Metaphysics mengangkat Taumazein sebagai asal-muasal filsafat atau arche tes philosophias. Namun ini bukan sekadar rasa penasaran biasa. Taumazein adalah keadaan eksistensial, sebuah krisis kesadaran yang mengguncang status quo persepsi manusia tentang realitas. Bagi jiwa yang masih tertidur dalam determinisme kebiasaan, realitas adalah rutinitas. Namun Taumazein terjadi ketika sesuatu mengganggu keteraturan persepsi. Ini adalah saat logika harian kita tidak mampu lagi memberi makna yang memuaskan. Ini adalah momen disonansi kognitif, tetapi bukan karena kesalahan, melainkan karena munculnya kesadaran akan keterbatasan struktur makna yang selama ini dianggap absolut. Ia muncul seperti lubang hitam dalam pikiran, menghisap kepastian, meninggalkan kehampaan yang bukan nihilistik, tetapi mengandung potensi kelahiran logos yang baru. Sebuah struktur berpikir yang lebih dalam, lebih otentik dan lebih kompleks. Taumazein sebagai ketidakpuasan epistemologis. Berbeda dengan curiosity yang sering dikaitkan dengan pengumpulan informasi, Taumazein adalah bentuk ketidakpuasan eksistensial terhadap pengetahuan itu sendiri. Ia muncul bukan karena kita tidak tahu, tetapi karena kita merasakan keterbatasan dari apa yang kita anggap sebagai pengetahuan. Aristoteles menekankan bahwa manusia mulai berfilsafat bukan karena ada kebutuhan praktis, melainkan karena mereka mengalami kekaguman terhadap sesuatu yang tampaknya tidak berguna, namun memuat logos tersembunyi. Contohnya gerakan bintang-bintang, kematian, waktu, eksistensi, dan keabadian. Pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa ada sesuatu daripada tidak ada apa-apa adalah pertanyaan taumatik. Mereka bukan berangkat dari kebutuhan, melainkan dari keterkejutan metafisik. Taumazein dan metanoia, kebangkitan spiritual intelektual. Taumazein juga bisa dipahami sebagai metanoia, yakni perubahan batin yang radikal, pergeseran paradigma, transendensi dari pikiran horizontal ke pikiran vertikal. Seseorang yang mengalami Taumazein tidak lagi mencari jawaban karena penasaran, melainkan karena ia merasa terlempar ke dalam realitas yang tak bisa ia tolak untuk pahami. Kekaguman ini adalah ketakutan yang dikemas dalam rasa hormat. Ketika seseorang menatap langit malam dan merasa kerdil di hadapan semesta, itu adalah Taumazein. Ketika seseorang menyadari bahwa dirinya telah hidup di dalam ilusi makna dan tiba-tiba melihat absurditas dunia, itu juga Taumazein. Dan dari sini muncul dua respons. Yang pertama, fuga. Ini adalah respons lari dari kesadaran, kembali ke zona nyaman, mengubur pikiran dalam gangguan sosial, rutinitas, atau hiburan. Yang kedua, filosofia. Ini adalah respons merangkul kekaguman itu, menatap absurditas tanpa lari, dan membangun sistem pemahaman yang baru. Taumazein sebagai gerak transendensi. Taumazein bukan hanya tentang kognisi, melainkan gerak jiwa menuju sesuatu yang melampaui dirinya sendiri. Dalam konteks ini, ia menyentuh yang numinous, kesadaran bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi, lebih besar, lebih dalam dari apa yang dapat dijangkau oleh logika semata. Ini yang kemudian akan menyambungkan dengan pengalaman religius, mistik, atau pencerahan filosofis. Dalam Zen, ini bisa disamakan dengan momen satori, momen saat logika runtuh dan kesadaran baru menyala. Dalam Islam, ini bisa disejajarkan dengan fath, momen pembukaan tabir kebenaran. Dalam eksistensialisme, ini adalah momen absurd awareness ala Camus
atau Angst ala Heidegger. Kesimpulannya, Taumazein bukanlah awal melainkan letusan awal. Taumazein bukanlah sekadar fase awal berpikir, tetapi letusan primordial dari krisis makna yang membangkitkan jiwa dari tidur panjangnya. Ia bukanlah kognisi biasa, tetapi trauma intelektual yang melahirkan struktur intelektual baru. Filsafat, spiritualitas, bahkan seni, semua mengakar dari pengalaman traumatik ini. Bukan karena manusia ingin tahu, tetapi karena manusia dihantui oleh sesuatu yang lebih dalam daripada yang bisa ia abaikan. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.